saya Winda Remi Syanturi, NPM 191104003 dari kelas SIP 1901. Saya akan membawakan dengan materi penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan A. Proses yang harus berjalan, B. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. A. Adil, yaitu proses-proses yang diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu berproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian. B. Efisiensi, yaitu pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. C. Waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk 1. Sistem interaktif, 2. Sistem waktu nyata, 3. Turnaround time. E. Throughput. Kriteria-kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi untuk kriteria secara simultan. Contoh, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses itu. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria-kriteria optimasi tersebut. 1. Menjamin tidak proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. 2. Menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk. 3. Meminalkan waktu tanggap. 4. Meminalkan turnaround time. 5. Memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks. 1. Penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses medi di memori utama. 2. Penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran penjadwalan berdasarkan tipe-tipe penjadwalan. A. Memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. B. Mengendalikan transisi dari suspendi to ready dari proses-proses shaping. C. Memberi keseimbangan job-job campuran. Strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu 1. Penjadwalan non-primitif. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. 2. Penjadwalan primitif. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Proses-proses yang mendapat perhatian atau tanggapan pemproses secara cepat, misalnya A. Pada sistem real time, kehidupan interupsi dapat berakibat fatal. B. Pada sistem interaktif, agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Algoritma penjadwalan. Berikut jenis-jenis algoritma penjadwalan. 1. Non-primitif, menggunakan konsep A. FIFO, B. SJP, C. HRN, D. MFQ. 2. Frame time, A. RR, B. SRF, C. PS, D. GS. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah 1. Algoritma penjadwalan tanpa prioritas. 2. Algoritma penjadwalan berprioritas. Algoritma print time A. Round robin merupakan penjadwalan yang paling tua. Penjadwalan ini bukan diprimitif oleh proses lain. B.
penjadwalan tanpa prioritas, berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak ada prioritas tertentu. Algoritma yang digunakan: 1. Jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan proses dialihkan ke proses lain. 2. Kuanta belum habis dan proses menunggu satu kejadian, maka proses menjadi blok dan proses dialihkan ke proses lain. PS adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapatkan jangka waktu lebih dulu. Pemberian prioritas diberi secara A. Statis, B. Dinamis, C. Multiplan. MFG merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Jalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dilokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi ke kelas tertinggi. SRF merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Adalah primitif untuk time sharing, melengkapi SJF. Pada SJF, proses dengan sisa waktu jalan destinasi terendah dijalankan termasuk proses-proses yang baru tiba. GS, penjadwalan ini memberikan janji yang realistis untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai sehingga setiap proses akan mendapatkan 1/n. Algoritma non-preemptive. A. FIFO merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Penilaian penjadwalan ini berdasarkan kriteria optimasi. Adil. Adil dalam arti resmi. 2. Efisiensi. Sangat efisien. 3. Waktu tanggap. Sangat jelek jika cocok untuk sistem interaktif apabila untuk sistem waktu nyata. 4. Turnaround time. Jelek. 5. Top food. Jelek. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tetapi dikombinasikan dengan skema lain. SJF, penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. HRN merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Variasi yang diterapkan pada sistem waktu nyata atau real time. Karena sistem waktu nyata sering mempunyai deadline, maka penjadwalan dapat berdasarkan deadline. Proses yang dijalankan adalah yang mempunyai deadline terdekat. Proses yang lebih dalam bahaya kehilangan deadline dijalankan lebih dahulu. Proses yang harus berakhir 10 detik lagi mendapatkan prioritas di atas proses yang harus berakhir 10 menit lagi. Scalding mekanis versus scalding police. Ada perbedaan antara scalding mekanis dengan scalding police. Schedule algoritma adalah dengan pemakaian nilai-nilai dalam parameter, di mana nilai-nilai parameter tersebut dapat diisi oleh sebuah proses. Kernel menggunakan algoritma scalding priority dengan menyediakan sebuah sistem call di mana sebuah proses dapat diset dan diubah prioritasnya. Metode ini dapat membantu proses induk sehingga dapat mengontrol schedule anak prosesnya. Di sini mekanismenya adalah dalam kernel dan police adalah penetapan nilai oleh proses pemakai.